Bab 221, Orang Gila, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Kleng, pedang panjang itu bergetar, Sideli mengangkat kepalanya dan berteriak, dan roh pendendam itu teraduk dengan hebat, berputar di sekelilingnya, mengalir cepat dalam keadaan yang menakjubkan. Momentum yang liar dan tak tertandingi itu menyapu seluruh dunia. Dong, dong, petik 2 tanda seru. Petik 2. Sideli tidak membuat kemajuan tiba-tiba, tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah, dan momentumnya juga melonjak seperti air laut pasang surut, membentuk kekuatan yang tak ada habisnya, semuanya tertindas ke Xiaoyu. Kekuatan yang melonjak itu membuat Sideli tampak lebih tinggi. Dia tampaknya mengendalikan dewa kekuatan tertinggi. Blast Slash. Ketika mencapai sekitar 3 meter di depan Xiaoyu, Sideli melakukan serangan tiba-tiba. Pria dan pedang itu bergabung menjadi satu busur, dan kekuatan yang bergejolak itu menyatu menjadi pisau panjang. Siapakah House of the Dragon Fist? Xiaoyu juga meledak menjadi momentum yang tak tertandingi, yang unik bagi Tyrannosaurus Rex, yang merupakan kekuatan tertinggi di dunia. Xiaoyu dari alam metamorfosis digunakan untuk pertama kalinya. Raungan, naga yang mengguncang bumi itu berteriak. Sosok besar muncul di belakang Xiaoyu, yang merupakan naga tertinggi yang tingginya 6 meter dan panjangnya hampir 20 meter. Tyrannosaurus Rex. Momentum yang kuat itu juga terguncang dari cahaya dan bayangan T-Rex. Kekuatan tak berujung membanjiri tubuh Xiaoyu. Pukulan itu, Ruo Bawanglong meledak. Oh, tinju itu bertabrakan. Kedua pria itu terkejut pada saat yang sama. Xiaoyu segera menstabilkan tubuhnya dan berdiri kokoh di tempatnya, tetapi Sideli terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Sayangnya, dia jatuh dalam duel lagi. Desis. Suara ratusan ribu orang yang bersantai bersama juga sangat keras. Semua orang memandang Xiaoyu seperti monster lagi. Ini benar-benar tidak terduga. Jika langkah pertama Sideli dianggap sebagai pengabaian terhadap musuh, dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, maka kali ini, dia melakukan serangan penuh dan dipukuli, maka itu adalah masalah kekuatan. Balongkuan, dia benar-benar memiliki balongkuan. Suku bersinar bergumam pada dirinya sendiri. Ling Daoyuan dari keluarga kuno juga menatap Xiaoyu dengan sungguh-sungguh. Dia juga menyadari bahwa Xiaoyu menggunakan tinju naga-naga yang telah memicu badai. Xiaoyu berdiri dengan bangga di duel. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa dia telah datang ke pengadilan, untuk melapisi 8 tuan. Oke. Sideli bangkit lagi, wajahnya gemetar dengan otot-otot, dan dia dirobohkan di panggung 2 kali berturut-turut, seolah-olah 2 tamparan keras telah ditarik di wajahnya. Di bawah amarah, Sideli akhirnya menggunakan teknik rahasia, hantu cahaya ajaib. Salah satu dari 10 keterampilan misterius teratas, kekuatan bayangan cahaya ajaib dapat dibayangkan. Oh, selama kamu menggunakan misteri mengerikan dari 10 misteri misterius, Xiaoyu seharusnya tidak beruntung. Ling Daoyuan dari keluarga Ling tersenyum. Zhurongs mencibir, bahkan jika aku menghadapi bayangan cahaya ajaib, itu akan membuat sakit kepala. Berkat Xiaoyu, dia tidak bisa memecahkannya sama sekali, membuat Sideli marah, dia menunggu kematian. Suara di luar tidak keras, tetapi semua masuk ke telinga Xiaoyu. Dia tampak seolah-olah tidak mendengarnya. Berdiri di sana dengan tenang. Faktanya, sejak awal, jika Xiaoyu mengambil inisiatif untuk menyerang, Sideli tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan bayangan cahaya ajaib, dia akan dikalahkan, dan jatuh lagi 2 kali. Xiaoyu juga memiliki kesempatan mutlak untuk menyerang, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ingin memberi. Tahu semua orang, terutama 8 tuan, keluarga non-kuno, alien, juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka. Dia ingin mengalahkan Sideli. Keduanya saling berpaling, dan Sideli membuat posisi awal bayangan cahaya ajaib, dengan kaki kirinya maju dan tangannya terpisah dari kiri ke kanan. Jika burung dewa ingin berkibar dan terbang tinggi, jejak cahaya ajaib akan mengalir dari tubuhnya. Itu tampak seperti gelombang laut, tetapi Xiaoyu masih berdiri dengan bangga, masih dengan tangan kirinya menghadap ke belakang, tangan kanannya miring ke bawah, dan saat dia bernapas, jantungnya yang mendidih itu terdiam. Rahasia, hantu ajaib. Kaki kiri Sideli tiba-tiba terangkat ke depan, membuat kuda-kuda untuk dikosongkan, hanya untuk membuat kuda-kuda ini, dan kemudian melihat serangkaian sosok Sideli muncul di ketinggian. Sosoknya di tempat belum menghilang,
dan dia telah mencapai ketinggian yang tinggi. Kecepatan ekstrim, cahaya ajaib dan wanita hantu itu secepat kilat, dan kecepatannya hampir lebih cepat daripada yang dapat dikejar oleh mata manusia, dan mereka telah mencapai puncak dalam sekejap dan mulai jatuh. Dalam situasi ini, kebanyakan orang bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi melawan, hanya satu kalimat yang dapat digunakan untuk menggambarkannya, terlalu cepat. Termasuk Xiao Yu, mata mereka masih berdiri di Starry di platform duel, tetapi Starry sendiri telah mencapai langit. Pada saat ini, sosok itu mulai memudar. Meminta kecepatan seperti itu, bercampur dengan sihir-sihir di dalamnya bagaimana memecahkan teknik misterius. Keterampilan rahasia, angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu juga memamerkan keterampilan tempur kecepatan tercepat yang telah dikuasainya. Ini dinilai oleh Ye Chao Feng, master keterampilan tempur, sebagai keterampilan tempur yang paling kuat. Bisakah dia mematahkan keterampilan sihir hantu cahaya sihir? Sikat, sebuah pita menyala. Kecepatan Xiao Yu melampaui kecepatan kilat dan melampaui kecepatan cahaya. Tubuhnya bergerak sedikit dan menghilang di situ, menyebabkan seruan. Teruskan, suara minuman dingin terdengar. Hati semua orang berdebar tak terkendali, karena suara itu dibuat oleh Xiao Yu. Apakah kecepatannya telah mencapai titik di mana bahkan si Deli, yang mengeluarkan bayangan cahaya ajaib, tidak dapat menandinginya? Tetapi bagaimana ini mungkin? Itulah satu-satunya keterampilan fisik dalam 10 misteri teratas. Keterampilan fisik apa yang dapat menandingi bayangan cahaya ajaib? Dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang melihat si Deli, yang tersambar cahaya dan bayangan ke depan, berakhir, dan semua sosok menghilang dengan cepat. Kemudian Sedeli menghantam tanah dari ketinggian seperti bola meriam. Boom! Duel itu hancur berkeping-keping. Dia benar-benar berada di bawah tanah. Orang-orang buru-buru mendongak dan melihat Xiao Yu berdiri di udara. Berdiri di udara, dia adalah metamorfosis. Hantu ajaib hancur. Seruan itu terdengar tanpa henti, dan 100.000 pasang mata menatap Xiao Yu bersama-sama. Pada saat ini, sosok Xiao Yu terukir dalam di benak mereka dan tidak dapat dihilangkan. Xiao Yu tidak dapat menahan perasaan bahwa itu adalah angin dan hujan. Itu seperti cahaya dan listrik. Dalam hal kecepatan dengan kecepatan penuh, itu lebih cepat daripada si Deli. Tetapi dia tidak menyangka bahwa si Deli menyerang dengan kecepatan, tetapi dia bertarung. Si Deli lebih baik dalam hal kecepatan. Jika kompetisi kecepatan serangan utama yang sama, cahaya dan listrik akan melampaui lebih dari sedikit. Papap-papap, suara renyah datang. Stanley, yang terbaring di tanah, berdiri untuk ketiga kalinya. Wajahnya semua hijau, dan permainan yang awalnya dianggap tidak memiliki ketegangan sebenarnya dikalahkan 3 kali. Oleh 3 pukulan Xiao Yu. Jika itu adalah kompetisi formal alih-alih kompetisi semacam ini, dia telah kalah 3 kali. Tidak dapat dimaafkan, sinar cahaya ajaib dari si Deli dengan cepat berkumpul di kaki dan lututnya. Dua bunyi bip, celana si Deli meledak, memperlihatkan celana baru, tetapi ada 2 keberadaan khusus di celana itu, bantalan lutut. Ledakan bantalan lutut si Deli berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, berharap untuk memenangkan kejuaraan. Untuk tujuan ini, ia dilengkapi dengan senjata suci keluarga Storm, yang dapat meningkatkan kecepatan pelindung lutut Win lagi. Pelindung lutut Blaze adalah salah satu dari 7 set Blaze puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, itu adalah era ketika kutukan merajalela. Di era itu, meskipun yang paling mutakhir adalah dunia prajurit, dalam hal andalan, kutukan memiliki keunggulan absolut sampai seseorang menciptakan satu set-set, baru kemudian para prajurit menyelamatkan situasi. Setiap setelan terdiri dari 7 set, yaitu, cincin ruang untuk meningkatkan efek, jubah untuk meningkatkan kecepatan, ikat kepala untuk melindungi tubuh, baju besi, pelindung lengan, pelindung lutut, dan sepatu bot. Dan pelindung lengan, pelindung lutut, ini juga memiliki fungsinya sendiri. Itu tergantung pada atribut tersembunyi dari seluruh setelan, seperti setelan angin, selain cincin ruang dan jubah, 5 set lainnya bersifat protektif, tetapi selain peran protektif ada juga efek peningkatan kecepatan. Para blaster menyimpan kostum blaster seperti itu. Si Deli mendapat penyangga lutut untuk pertandingan itu. Lutut Blaze dapat meningkatkan kecepatan hingga 30%. Teriak Lang Zantian. Ia memberitahu Xiao Yu bahwa kecepatan si Deli akan ditingkatkan lagi. Dalam master tipe kecepatan si Deli,
kecepatannya meningkat hingga 30%, dan betapa mengerikannya kecepatan itu nantinya. Bunuh! Sideli yang sudah marah berteriak hampir gila, dan sekali lagi melesat ke udara, membunuh Xiaoyu, dan kali ini kecepatannya berubah lagi. Saat suara itu terdengar, orang-orang telah mencapai ketinggian tinggi. Mata tidak dapat mengejar, naga balongkuan ada di langit. Xiaoyu berdiri diam dan tidak bergerak. Boom! Tinju ini lebih kuat dari pertunjukan Xiaoyu sebelumnya. Hui Arhu, dan seekor T-Rex muncul kembali di belakangnya. Dengan sebuah pukulan, Sideli berteriak. Jika layang-layang itu terputus, ia terbang langsung dari duel ke lapangan, menabrak pagar pembatas penonton, dan jatuh ke tanah. Rao memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa bebas. Dia tidak punya waktu untuk terbang, karena pukulan Xiaoyu terlalu kuat. Perlahan mendarat dari ketinggian, Xiaoyu berkata dengan ringan, "Kamu kalah." Boom! Penonton bersorak. Ini jelas merupakan hasil yang tidak terduga. Sangat tidak terduga. Kemenangan Xiaoyu atas Sideli bahkan lebih mengejutkan. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan tangan kanannya. Ambil inisiatif, tetapi tidak 2 kali. Keduanya berhadapan 4 kali secara total, dan Sideli dikalahkan 4 kali. Apa artinya ini? Xiaoyu jelas lebih kuat dari Sideli. Tidak heran bahkan Tuan ingin melihat semak-semaknya, itu memang sedikit kekuatan, berharap untuk bertemu dengannya dalam 3 pertarungan terakhir. Senyum sekilas muncul dari sudut suku Shining, dan darahnya mendidih. Keluarga Ling Daoyuan juga berkata, "Aku menantikannya." Reaksi beragam. Xiaoyu mengundurkan diri dari duel, dan Lang Zhantian, Lin Dongyun, Li Chaofeng, dan Zhou Zhenwang semuanya menyambut mereka. Mereka juga sangat bersemangat. "Lao Xie, apa yang terjadi? Kecepatan akhir Sideli telah meningkat sebesar 30%, mengapa kamu masih bisa dengan mudah dikalahkan olehmu?" Lang Zhantian mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Xiaoyu terkekeh, peningkatan kecepatan tidak mewakili kekuatan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Kecepatan dan kekuatan adalah fondasi prajurit. Sideli secara membabi buta mengejar kecepatan, tetapi mengabaikan kekuatan. Dia memang meningkatkan kecepatan ke tingkat tertentu, tetapi kekuatannya tidak berubah sama sekali. Xiaoyu mungkin tidak lebih cepat darinya, tetapi dia tidak lemah, maka pada akhirnya itu hanya bisa menjadi kontes kekuatan, jadi Xiaoyu menang. 12 pertandingan teratas adalah 1 pertandingan sehari. Pertandingan pertama selesai, hari berikutnya adalah pertandingan kedua, melawan Gao Yuhu Gao dan Zhou Zhenwang, keluarga Raja Tentara Bayaran. Itu juga merupakan permainan yang mengasyikkan. Sebelum pertandingan dimulai, Xiaoyu dan yang lainnya datang ke lapangan lebih awal. Mereka bertemu dengan 8 master lagi, tetapi kali ini, tidak ada yang memandangnya dengan jijik, dan itu lebih merupakan kegembiraan. Temukan kegembiraan lawan Anda. Darah semua orang mendidih. Saudara Xie, saya harap Anda dapat maju ke 3 pertarungan jarak dekat teratas, dan saya berharap dapat bertarung dengan Anda. Xinling Diego berkata kepada Xiaoyu sambil tersenyum. Keluarga Ling melangkah jauh, 3 pertarungan jarak dekat yang kuat berharap untuk bertarung dengan keduanya. Kedua master berbicara, dan mereka sangat ringan dan ringan. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk memasuki 3 pertarungan terakhir, dan mereka juga menunjukkan rasa hormat kepada Xiaoyu. Menangkan rasa hormat dalam Perang Dunia I. Xiaoyu berkata, "Saya akan memenuhi harapan keduanya." Trio telah terbentuk, mewakili kekuatan keluarga besar kuno, alien, dan keluarga biasa, masing-masing. Lao Xie, kamu bilang siapa yang bisa memenangkan bocah Lao Zhou dan Gao Yuhu? Lang Zhantian menatap kedua pria di platform duel dengan beberapa kekhawatiran, tetapi kedua musuh itu. Pemenangnya masih hidup, yang kalah sudah mati. Sulit untuk mengatakannya. Xiaoyu secara alami tahu bahwa kedua belah pihak mengetahui detail satu sama lain, dan keterampilan bertarung mereka juga jelas bagaimana cara memecahkannya. Dalam analisis terakhir, itu adalah tingkat pertempuran. Jelas, Zhou Zhenwang lebih rendah dari alam. Tidak ada harapan. Lin Dongyun minum sambil berkata, "Lao Zhou berbahaya." Lang Zhantian menatap Xiaoyu, Lao Xie bahkan tidak mengatakan bahwa pasti ada masalah. "Aku ingat bahwa kau dan Lao Zhou menghilang secara misterius selama 10 hari setelah latihan ilusi spiritual berakhir. Apa yang pasti telah dilakukan? 10 botol fantasi. Lao Zhou kalah, tetapi dia bisa bertahan hidup," kata Lin Dongyun. "Aku sama dengan Lao Lin.
Lang Zantian berpikir sejenak dan setuju. Bagaimanapun, Zhou Zhenwang bukanlah orang biasa, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk terbunuh, tetapi lebih sulit untuk menang. Seni tanah adalah seni magis. Tidak ada batasan dalam duel ini. Tanpa diduga, Zhou Zhenwang masih memiliki banyak harapan untuk menang. Xiao Yu berkata, aku bertaruh Zhou tua menang. Pada duel, kedua pemain saling memandang, dan bau yang menyengat tercium dari mereka. Pedang Raja Wang milik Zhou Zhenwang telah melesat, memegangnya erat-erat di tangannya. Pedang Raja Wang yang sangat suci ini mengeluarkan suara gemetar, mengejutkan satu sisi. Kau ditakdirkan, Gao Yuhu mencibir dan mengangkat pedang suci Yaseng. Dari segi persenjataan, pedang Raja Zhou Zhen dari Raja segala Raja lebih unggul. Namun dari segi semangat juang, Raja Zhou Zhen kalah. Mulai, wasit berteriak keras, dan langsung berlari turun. Ia tidak berani bertahan dalam duel, karena takut terpengaruh, akan sengsara, tidak ada wasit yang berani. Suasana langsung tertekan, terobosan, mengetahui bahwa kekuatannya tidak memadai. Jurus terbaik Raja Zhou Zhen adalah seni bela diri terbaik. Wang Jian menjentikkan kembali pedangnya ke tanah. Xiao Yu, yang telah mengalami seni bela diri Zhou Zhenwang, tahu kekuatan seni bela diri itu. Saat itu, jika mereka tidak setara, Xiao Yu juga memiliki kaki petir, yang sangat sulit untuk dipatahkan. Bang-bang, tanah bergetar hebat, cahaya dingin bersinar, berfokus pada pedang Raja-Raja Zhou Zhenwang, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah. Ini adalah pedang yang sangat tajam, dan juga mengandung semangat juang Zhou Zhenwang. Gerakan tanah, Gao Yuhu tertawa, dan juga memegang pisau failing di belakang, dan memasukkannya ke dalam tanah. Begitu pisau failing memasuki tanah, ada sentuhan cahaya dingin yang meledak keluar dari bumi, dan itu berubah menjadi mam dingin yang langsung meledak ke pedang Raja-Raja Zhou Zhenwang. Kapan? Dalam suara yang tajam, Zhen Wang Jian dikejutkan oleh kejutan itu. Raja Wang Jian terlepas dari tanah, dan pedang tajam yang menghilang itu langsung menghilang tanpa jejak, dan sihir seni bela diri itu dipecahkan oleh Gao Yuhu, mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Gao Yuhu tertawa dan berkata, aku bilang, kamu sudah mati di awal pertempuran. Raja Zhou Zhen jatuh tertiup angin. Tidak seperti orang-orang, Raja Zhou Zhen tidak pernah patah semangat. Dia mirip dengan Xiao Yu. Bahkan jika dia mati, dia masih berdiri tegak. Bahkan jika dia dikalahkan, dia tidak akan pernah kehilangan momentum. Terkejut, Zhou Zhenwang membuat kehampaan. Raja Wang Jian meledak menjadi kecemerlangan biru cemerlang, terbelah dengan langit. Untuk sesaat, itu tampak seperti pelangi yang melintasi langit setelah hujan. Kilauan yang kabur itu mempesona, dan pedang Master Raja yang luar biasa tampak seperti mahakarya yang luar biasa. Pergi ke neraka, Gao Yuhu tertawa. Dia tampaknya telah menunggu Zhou Zhenwang Xizan untuk terkejut. Ups, Lang Zantian berdiri dengan arogan, dengan cemas, Gao Yuhu dapat memecahkan sihir seni bela diri, tetapi itu hanya retak, dia tidak dapat melakukan serangan balik. Dia jelas memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Jing Hongzhe, dia tidak hanya dapat memecahkan, masih dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Lao Zhou. Lao Zhou berbahaya. Lin Dongyun juga meraih labu naga, Lao Zhou seharusnya mengharapkannya. Terima kasih lama, kata Lang Zantian. Namun, mereka menemukan bahwa Xiao Yu menyipitkan matanya dan menatap Raja Zhou Zhen. Ini seharusnya menjadi niat Raja Zhou Zhen. Dia merancang Gao Yuhu. Oh! Keduanya tertegun pada saat yang sama. Pedang raja yang berkelap-kelip dan tebasan terbang di udara bersinar dengan cahaya terang. Gao Yuhu itu adalah semburan api, seperti seekor harimau yang turun dari gunung, dan serangan liar datang, dan pedang terbang itu melintasi kekosongan dan mengarahkannya ke bilah pedang raja. Kapan? Meskipun pedang raja bijak dari senjata super sakral itu kuat, ia tidak dapat memotong pedang terbang itu, dan tiba-tiba menjadi konfrontasi skala penuh antara keduanya. Zhou Zhenwang, yang satu tingkat lebih rendah, langsung terhempas oleh darah Zhen yang menyembur. Gao Yuhu begitu kewalahan sehingga ia melangkah maju dan memotong lagi. Kapan? Zhou Zhenwang terbang turun dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Benturan pedang, tubuh Gao Yuhu menggigil, dan Zhou Zhenwang jatuh dengan keras ke tanah, sekali lagi mengeluarkan panah darah dan hampir pingsan. Seni tanah. Pada saat ini, Zhou Zhenwang menepuk tanah. Sikat. Ia menghilang seketika, sihir Lao Xie ke dalam tanah. Lang Zantian minum,
Semua orang tanpa sadar menatap Xiao Yu. Tidak seorang pun di seluruh benua tahu bahwa Xiao Yu adalah satu-satunya yang memiliki kebebasan untuk berjalan di tanah. Teknik tembikarnya telah disebut sebagai salah satu misteri paling ajaib oleh orang-orang yang memiliki niat. Sekarang Zhou Zhenwang benar-benar memiliki keajaiban seperti itu. Masih bertanya, rupanya diajarkan oleh Xiao Yu. Harimau, Wang, Xiao, Gao Yuhu tidak bodoh. Dia segera melakukan serangan balik, terbang ke udara, dan melakukan keterampilan tempur sonik terhadap duel tersebut. Lolongan harimau yang keras keluar dari mulutnya. Untuk sesaat, itu tampak seperti 100 harimau melolong, dan suaranya mengguncang dunia. Aura gelombang suara diperkuat dengan cepat, menutupi seluruh duel, dan melakukan pemboman menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Duel yang dibom itu hampir runtuh. Oh, Zhou Zhenwang segera terkejut dari duel tersebut. Mati, Gao Yuhu meraung. Jika meteor itu menangkap bulan dan bergegas maju, pisau Feiling menyapu dengan ganas, memperhatikan postur untuk memotong Zhou Zhenwang menjadi dua. Zhou Zhenwang, yang hampir terkejut oleh Sonic Fighting Tiger Xiao, masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia menggertakkan giginya dan berputar mati-matian di udara, berusaha menghindari pedang terbang itu. Klik, Dao Guang menyeka. Satu lengan terlempar keluar, Zhou Zhenwang menjerit kesakitan, dan jatuh ke tanah. Lengan kirinya telah dipotong oleh Gao Yuhua. Luka parah dan jatuh ke tanah, hampir pingsan. Ah, pedangmu beracun. Zhou Zhenwang menutupi lengannya yang patah, wajahnya telah berubah. Gao Yuhu tertawa dan berkata, tidak hanya beracun, tetapi juga kutukan dingin. Kejam, begitu Raja Zhou Zhen berdiri, dia merasakan langit berputar dan jatuh terlentang. Minggu tua, Xiao Yu dan yang lainnya berdiri pada saat yang sama. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di duel, memeluk Zhou Zhenwang yang jatuh, dan buru-buru berbisik, Raja Kejutan. Zhou Zuawan, Raja Tentara Bayaran. Gao Yuhu melihat pria itu, kepalanya berdengung, dan dia bergegas kembali dengan ketakutan. Dia tidak memiliki keberanian dan master kelas 10 untuk menantang. 10 Raja, itu pasti keberadaan terbaik. Zhou Zuawan dengan cepat menghentikan pendarahan Zhou Zhenwang, tetapi dia menemukan bahwa ramuannya tidak dapat menahan tubuh beracun di tubuh Zhou Zhenwang. Sebaliknya, itu sangat membantu. Yang membuatnya semakin marah adalah tubuh Zhou Zhenwang memancarkan napas dingin dan beku yang dengan cepat membekukan tubuhnya. Ini adalah kutukan dingin. Kemarahannya langsung melonjak. Kutukan dingin, kutukan racun, tetapi jika kutukan ini tidak diselesaikan dalam 7 hari, bahkan jika itu bisa bertahan, itu akan mandul seumur hidup. Ini adalah metode beracun memotong rumput dan akar. Anda harus tahu bahwa keluarga Raja Tentara Bayaran selalu jarang penduduknya. Hanya Zhou Zuawan yang memiliki 2 putra. Sampai sekarang, kedua putra itu hanya memiliki bos Zhou Juewu, yang memiliki anak seperti Raja Zhou Zhen. Jika Raja Zhou Zhen tidak dapat memiliki anak, itu berarti keluarga Raja Tentara Bayaran akan mati. Lain-lain, Zhou Zuawan yang marah tiba-tiba mengangkat kepalanya, melotot ke arah Gao Yuhu. Hanya sekilas, Gao Yuhu merasa seperti dipukul dengan palu berat. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia maju mundur tanpa perlawanan. Zhou Zuawan, Raja Tentara Bayaranmu benar-benar menembak seorang junior dan setenar dirimu, sungguh memalukan bunga Tao Kuan milikku. Dengan teriakan mendengus, sesosok muncul di depan Gao Yuhua. Jalan bunga musim semi, Raja 10 Raja. Zhou Zuawan berdiri perlahan, berkata dengan dingin, Raja Hua Dao Kuan, aku tidak menyangka kau bersedia bergabung dengan keluarga Gao dan menjadi anjing pelarian mereka. Semua orang berdiri dengan kaget. 10 master tingkat Raja benar-benar mendatangi 2 orang, masih lawan. Apakah ada pertempuran 10 Raja? Keluarga Raja Tentara Bayaranmu akan mati, dan kau belum menemukan cara, kau harus melakukannya denganku. Raja Hua Dao Kuan mencibir, aku akan bersamamu. Wajah Zhou Zuawan membiru. Ia menatap Raja Zhou Zhen yang sedang tidak sadarkan diri. Ia benar-benar kesal. Saat ini, benar-benar tidak menguntungkan baginya untuk memulai, dan bahkan ia pun kalah karena ia mengkhawatirkan Raja Zhou Zhen. Ayah Zhou, mari kita selamatkan saudara Zhen terlebih dahulu. Xiao Yu juga ikut dalam duel. Zhou Zuawan melirik Xiao Yu, mendesah, dan menggelengkan kepalanya. Dilindungi oleh Raja Hua Dao Kuan, keberanian Gao Yuhu juga meningkat,
mengejek, bagaimana cara menghilangkan racun tulang dan darah adalah racun tanpa solusi. Bagaimana Anda bisa mengangkat kutukan dingin hanya dapat diangkat oleh kelopak suku naga api? Saya tidak tahu di mana klan Huoyun berada. Bahkan jika mereka tahu, bolehkah mereka memberi Anda harta klan kota? Raja Zhou Zhen sudah mati kali ini. Petik 2. Gao Yuhu. Zhou Zuawan mengejutkan. Kaisar Hua Daoquan tersenyum sedikit dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menghalangi niat membunuh yang kejam itu. Zhou Zuawan, ayo kita lakukan, aku akan tinggal bersamamu, jangan menggertak para junior. Dua Master 10 teratas saling berhadapan. Bau mesiu penuh, keracunan darah tulang, bahkan jika Anda adalah racun tulang yang patah, saya dapat melautkannya, belum lagi melangkah ke racun tulang darah racun tulang yang patah, Xie Aoyu mencibir. Adapun kelopak naga-naga dari suku Huoyun, saya ingin menyelamatkan suku Huoyun dengan aku, hubungan Sister Xian seharusnya tidak sulit jika kamu ingin datang. Pastor Zhou, aku bisa menyelamatkan Brother Wang. Xie Aoyu tertawa. Zhou Zuawan mengangkat alisnya, menatap Xie Aoyu dengan tidak percaya, tetapi melihat kepercayaan dirinya, hatinya sedikit emosional. Orang tua itu mungkin belum tahu. Aku pernah melarutkan racun Raja Ular Jiu Kailing untuk saudara kedua Qin Yuanan dari keluarga Tian Luoqin. Xie Aoyu berkata bahwa dia tidak mempercayainya. Oh, mata Zhou Zuawan berbinar. Siapa yang tidak tahu bahwa racun Raja Ular Jiu Kailing adalah racun tanpa larutan, yang tidak lebih lemah dari racun darah tulang, dan bahkan lebih mengerikan. Tampaknya tidak sulit untuk menghilangkan racun Raja Ular Jiu Kailing. Lihatlah Raja Zhou Zhen. Xie Aoyu diam-diam menghela nafas. Tampaknya Yao Shen akan segera terungkap jika kau bisa memecahkan racun Raja Ular Jiu Kailing. Apakah kau bisa melarutkan racun darah tulang? Bodoh-bodoh, keduanya sama sekali berbeda dalam hal toksisitas. Penawarnya berbeda, kau bukan seorang pemurni, bodoh. Gao Yuhu mengejek. Xie Aoyu tidak menjawab. Dia hanya menatap Gao Yuhu dengan mata dingin, dan hati yang membunuh muncul di dalam hatinya. Dia kesal karena Gao Yuhu memotong lengan Zhou Zhenwang. Dia sudah punya ide di benaknya. Menjangkau jari kelingking tangan kirinya, Xie Aoyu tiba-tiba mengklik dada Zhou Zhenwang. Oh, setiap lingkaran cahaya keemasan muncul dan menembus ke dalam tubuh Zhou Zhenwang. Sikat, penonton terdiam, mata semua orang terbelalak. Bahkan Raja Tentara Bayaran Zhou Zuawan dan Kaisar Hua Daoquan juga terbelalak, menatap jari kelingking kiri Xie Aoyu, dengan wajah yang berbeda. Obat, dewa, jari, kata Xinling Diego kata demi kata. Dewa pengobatan mengacu pada 3 batu besar yang jatuh ke danau yang tenang seperti cermin, riak bergelombang, dan membangkitkan ribuan lapisan gelombang, membuat orang berdiri tanpa sadar. Siapa yang tahu keajaiban dewa pengobatan? Pecahkan semua racun. Xie Aoyu sebenarnya memiliki jari dewa pengobatan. Bukankah itu berarti dia tidak takut pada racun apapun? Lao Xie, gadismu masih menyembunyikan jari. Dewa pengobatan. Lang Zhantian melompat begitu tinggi sehingga beberapa orang tidak dapat mempercayainya. Lin Dongyun minum 2 teguk, Lao Xie punya terlalu banyak kartu. Tidak menjawab, Xie Aoyu sepenuhnya mengoperasikan jari dewa pengobatan. Lingkaran emas menembus sepenuhnya, dan melihat bahwa Zhou Zhenwang, yang sedang dibekukan, secara bertahap berubah menjadi lapisan kemerahan, dan jelas efek jari pengobatan itu luar biasa. Dalam beberapa saat, kulit Zhou Zhenwang pulih. Baiklah, racun darah tulang telah diatasi, kata Xie Aoyu. Zhou Zuawan terkejut, dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Tuan, sama-sama, saudara Zhen dan aku berteman dan harus menjadi Tuan Wangi. Xie Aoyu tertawa. Bahkan setelah detoksifikasi, dia tidak akan bisa melahirkan anak seumur hidupnya. Keluarga Raja Tentara Bayaran masih akan mati. Gao Yuhu mencibir, tetapi menatap Xie Aoyu sebentar. Dewa obat berarti tidak semua orang misterius dapat memilikinya. Kutukan dingin terlalu kejam. Setiap kali yang di tengah, tidak akan ada masa depan. Jika itu adalah anggota keluarga normal, itu tidak terlalu mengganggu, tetapi keluarga Raja Tentara Bayaran berbeda. Sejauh ini, hanya Zhou Zhenwang, seorang keturunan, tidak memiliki keturunan, yang berarti bahwa keluarga Raja Tentara Bayaran menyeluruh, menghilang. Zhou Zuawan sangat marah. Kaisar Hua Daoquan menghalangi kesempatannya untuk melampiaskan amarahnya. Kutukan dingin mengharuskan kelopak naga roh Huoyun diangkat, kan? Kata Xie Aoyu. Gao Yuhu mengangkat kepalanya dan berkata, tentu saja, kelopak naga non-roh tidak dapat diangkat,
bahkan kutukan yang mengubah kutukan tidak dapat dilakukan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke klan Huoyun untuk mendapatkan kelopak naga. Xiao Yu berkata dengan ringan. Kenapa? Apa? Kau pergi ke klan Huoyun untuk mendapatkan kelopak naga-naga? Gao Yuhu memutar matanya. Kau pikir kau siapa? Kelopak naga-naga adalah harta karun klan Huoyun. Hei, sambil mendesah, Zhou Zuawan berkata, terima kasih adik-adik kecil. Kelopak linglong adalah harta karun kota Matias suku Huoyun. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberikannya kepada orang lain, dan sudah terlalu lama. Xiao Yu terkekeh, mungkin sulit bagi orang lain, mungkin tidak bagiku. Oh, Zhou Zuawan terkejut lagi, masih melihat senyum percaya diri Xiao Yu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah, bisakah kamu? Xiao Yu memfokuskan kepalanya dan mengeluarkan kartu mantra, keluarlah, elang emas. Mendesis, seekor kondor mendesis emas muncul di duel. Angin ekstrim, seru Gao Yuhu, bahkan Zhou Zuawan dan Hua Daoquan menunjukkan keterkejutan. Xiao Yu berkata, ini diberikan kepadaku oleh Sun Minghan, kepala klan Huoyun. Hanya butuh 1 hari untuk mencapai klan Huoyun dengan kondor elang emas dari Kaisar Turo. Benarkah? Rao adalah Zhou Zuawan, Raja Tentara Bayaran. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Adik laki-laki, apakah kamu dapat menyelamatkan Raja Gempa Bumi? Kamu adalah dermawan keluarga Raja Tentara Bayaran. Tiba-tiba, banyak orang merasa cemburu. Keluarga Raja Tentara Bayaran, yaitu seorang penguasa 10 raja, seorang penguasa Raja Surga yang akan pecah menjadi 10 raja, dan yang lainnya adalah Raja Surga. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mereka berutang kebaikan, tetapi itu membuat semua orang iri. Aku dan Raja Zhen adalah teman dan pasti akan menyelamatkannya. Xiao Yu menjemput Raja Zhou Zhen, terbang ke belakang kondor Jin Ying, dan berbalik kembali ke Gao Yuhu. Setelah 4 hari, aku akan kembali kepadamu dengan jujur 1 pertempuran. Gao Yuhu mencibir, aku bukan si Deli, bertarunglah denganku, kamu tinggal menunggu kematian. Xiao Yu menjulurkan bibirnya dan menepuk. Elang emas, pergilah. Desis. Kondor elang emas mengeluarkan desisan yang jelas, mengepakkan sayapnya. Hanya dengan menggoyangkan sayap dengan lembut, kondor elang emas telah mencapai ketinggian 100 meter, dan Zhou Zuawan dan Hua Daoquan dengan kecepatan 10 raja hanya bisa mengagumi mereka. Elang emas condor terbang dengan kecepatan penuh. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah tiba di klan Huoyun. Kemunculan burung elang emas telah lama mengejutkan Sun Minghan, kepala klan Huoyun, dan dia langsung menyambutnya. Bagi dermawan yang dapat dikatakan sebagai klan Huoyun dan Bing Yue, dan memiliki hubungan yang ambigu dengan Xian, namun, dia tidak berani mengabaikan, dan segera membawa Xiao Yu ke aula. Xie Shao datang ke klan Huoyunku, tetapi untuk menemui Nona Xian. Sun Minghan tertawa, kakak Xian belum menyelesaikan bea cukai. Xiao Yu berkata tiba-tiba. Sun Minghan mengangguk dan berkata, Nona Xian takut membuat terobosan di luar imajinasi kita, dan dia masih mundur di dalam gua Huoyun. Bayangkan kekuatan Jin Ye tertinggi. Bahkan bintang Luo, yang melintasi level 10 raja dengan 1 kaki, dengan mudah dikalahkan. Xian mendapatkan jejak Jin Ye tertinggi seperti itu. Sangat mungkin untuk membuat lompatan maju yang hebat. Aku bukan kakak Xian, tetapi aku ingin meminta sesuatu kepada kepala klan. Xiao Yu berkata, apa? Sun Minghan melirik Zhou Zhenwang, yang hampir membeku. Xiao Yu tidak menoleh, dan berkata langsung, kepala keluarga mungkin melihatnya. Temanku bernama Zhou Zhenwang, cucu dari Raja Tentara Bayaran Zhou Zuawan, dan dia dikutuk oleh Bing Yin. Sejauh yang aku tahu, kutukan Bing Yin hanya dapat diangkat oleh kelopak naga bangsawan. Aku ingin tahu apakah kepala keluarga dapat memberikan kelopak naga. Kutukan Bing Yin. Sun Minghan terdiam. Kepala keluarga, aku dapat menukar sesuatu. Kata Xiao Yu. Dengan senyum pahit, Sun Minghan berkata, Xie Shao telah salah paham, meskipun kelopak linglong langka, tetapi dalam hal kebaikan Xie Shao untuk menyelamatkan klan Huoyun, bagaimana mungkin aku tidak memberikannya, hanya saja itu tidak ada di tanganku. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata, bukankah kelopak naga-naga adalah harta karun kota bangsawan? Memang benar, tetapi kelopak bunga naga roh di tangan keluargaku sudah habis, dan bunga naga roh itu tersembunyi di bagian terdalam gua Huoyun, dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya.
Sun Minghan tersenyum kecut. Bagian terdalam Gua Huoyun sebenarnya adalah bunga naga. Xiao Yu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia memasuki Gua Huoyun, dan suhu di dalamnya benar-benar mengerikan. Bahkan jika dilindungi oleh elang emas, dia tidak bisa masuk terlalu dalam. Bagaimana caranya? Apakah dia mengawasi ratu keluarga raja tentara bayaran? Xiao Yu sedikit cemas. Di satu sisi, dia adalah seorang teman yang tidak mengenal Raja Zhou Zhen. Di sisi lain, jika dia bisa menyelamatkan Raja Zhou Zhen, keluarga raja tentara bayaran pasti akan berbeda dengannya di masa depan. Jika ada benda aneh seperti manik-manik api, kamu bisa memasukinya, kata Sun Minghan. Bola api. Mata Xiao Yu berbinar. Bukankah dia memiliki Skyfire Spirit Bat? Itu adalah benda menakjubkan yang dapat membuat semua dewa tiga warna bereaksi untuk Gua Huoyun. Xiao Yu sangat terkesan. Menurut Sun Minghan, poin terdalamnya adalah bahwa 10 master tingkat tidak bisa masuk. Meskipun ada manik roh api langit, bagaimanapun juga, dia tidak mengendalikannya, dan Xiao Yu tidak yakin apakah manik roh api langit akan melindunginya dari penyalaan suhu tinggi dan terbakar menjadi abu. Biar aku coba, kata Xiao Yu. Sun Minghan hanya ingin berhenti, lalu memikirkannya. Tanpa sedikit kepastian, Xiao Yu tidak akan bisa mengatakannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memasuki Gua Huoyun. Dia seharusnya tahu intensitas apinya. Jika kamu menemukan linglong, bisakah kamu memetik 2 kelopak lagi? Petik 2, kau ingin menggunakannya, kata Xiao Yu. Jika ada kelopak naga psikis, mungkin aku bisa naik lagi. Sun Minghan berkata dengan gembira bahwa dia sudah berada di ranah tingkat Raja Surgawi. Xiao Yu tentu saja tidak akan keberatan. Dia meminta Sun Minghan untuk secara pribadi memegang Raja Zhou Zhen dan menemaninya ke Gua Huoyun, meninggalkan mereka berdua sekitar 70 meter. Di sini, api masih sangat kuat. Kekuatan Sun Minghan untuk melindungi Raja Zhou Zhen mudah. Api membuat kutukan dingin memperlambat serangan. Xiao Yu dengan cepat masuk. Dari kejauhan, dia melihat Ziyan Pan duduk di Gua Huoyun melalui api yang mengamuk. Dia sedang berlatih, dan momentumnya lebih ganas. Sikat, Ziyan membuka matanya tiba-tiba, seolah-olah kilatan petir lewat, jadi Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, Ziyan sudah dekat. Kakak, kau berhasil menembus lagi. Xiao Yu bersukacita. Ziyan juga sangat senang, berjinjit dan mencium bibir Xiao Yu. Ini penghargaanmu lagi, aku yang paling suci, dan kekuatan Jin Yun tertinggi belum sepenuhnya disempurnakan, dan itu seharusnya berharap untuk memengaruhi level raja. Haha, itu hebat. Xiao Yu memeluk pinggang ramping Ziyan dengan gembira. Ayo pergi dan temani aku untuk melihat bagian terdalam Gua Huoyun terlebih dahulu. Kau akan pergi ke titik terdalam. Ziyan berkata dengan heran. Tanpa menyembunyikannya, Xiao Yu memberitahu Ziyan apa yang terjadi. Mereka berbicara sambil berjalan. Mereka telah melangkah ke kedalaman hampir 300 meter. Suhu di sekitar masih meningkat dengan cepat, api itu menyala, dan perlawanan Golden Eagle Condor tidak bisa lagi dipuaskan, jadi mereka membantu. Pada saat ini, api roh hantu bukanlah masa lalu. Memperoleh jejak belatung emas tertinggi dapat sangat meningkatkan api roh hantu, sangat meningkatkan kekuatannya, dan kemungkinan besar dapat menahan api di gua awan api ini. Setelah mendengarkan ucapan Xiao Yu, Ziyan tertawa, kakak, jika kamu dapat menyelamatkan Raja Zhou Zhen, kamu akan mendapat dukungan penuh dari keluarga Raja Tentara Bayaran, yang akan sangat menguntungkan perkembanganmu di masa depan. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Saat dia berjalan masuk, Xiao Yu perlahan-lahan kehilangan kepercayaan dirinya. Api hantu telah mencapai batasnya. Manik roh api langit di tubuhnya masih belum bereaksi sama sekali. Melihat ke dalam Gua Huoyun, itu masih merupakan kobaran api, seberapa dalam mereka tidak dapat melihat tepinya sama sekali, dan keduanya merasakan sedikit masalah. Kakak, kamu merangsang dengan api roh hantu untuk melihat apakah itu dapat menggerakkan manik-manik roh api langit. Kata Xiao Yu. Ziyan berjanji, dan mengulurkan tangan dan menekan dada Xiao Yu. Api hantu itu melesat ke dadanya. Karena api roh hantu ini telah dikendalikan oleh Ziyan, bahkan jika itu menyentuh tubuh manusia, itu tidak akan membuat orang merasa terbakar jika mereka tidak memiliki perintah Ziyan. Oh, api roh hantu baru saja mengalir ke dada Xiao Yu. Xiao Yu segera menemukan bahwa Tianhuo Lingzu, yang mengelilingi panci Dewa Tiga Warna,
segera bergetar, dan langsung menyerap jejak api roh hantu itu. Ziyan terkejut. Dia tahu bahwa api roh hantu sekarang begitu kuat sehingga dia bisa menyerap api roh hantu dengan mudah. Kekuatan manik roh api langit bisa dibayangkan. Dia segera menggunakan api roh hantu untuk menarik api keluar. Boom! Akibatnya, api itu segera dibombardir. Saya tidak tahu apakah levelnya tidak cukup, atau apa, Lingzu api langit meledakkannya. Biarkan aku pergi. Xiaoyu bersukacita. Ziyan segera memulihkan api roh hantu, tetapi masih tampak gugup, karena takut manik-manik roh api langit tidak merespons, maka Xiaoyu akan menjadi abu. Akibatnya, ketika api hantu ditutup, dada Xiaoyu segera memancarkan cahaya redup untuk melindunginya, dan api luar tidak dapat mendekati sisi Xiaoyu dalam jarak 1 meter sama sekali. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Berhasil, Xiaoyu meraih telapak tangan Ziyan, dan api menyebar ke tubuh Ziyan untuk melindungi keduanya. Mereka tidak perlu lagi takut dengan api aneh di Gua Huoyun dan berjalan maju. Awalnya dalam ide Xiaoyu, Gua Huoyun sepanjang 400 meter sudah menakjubkan. Namun, mereka berjalan hampir 560 meter, hanya untuk melihat ujungnya. Gua Huoyun sedalam hampir 600 meter, yang akhirnya membuat Xiaoyu mengerti mengapa 10 master teratas tidak dapat mencapai titik terdalam. Anda harus tahu bahwa suhu meningkat beberapa kali untuk setiap 100 meter. Tetaplah di sana. Tidak banyak api di sini, tetapi ada lapisan api samar yang menyala di tanah dan dinding gunung, tidak terlalu kuat, tetapi sangat terang. Tepat di depan, saya melihat bunga aneh berdiri tegak. Itu adalah bunga, karena memiliki tangkai bunga. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda akan menganggapnya sebagai versi yang diperkecil dari Warcraft paling langka. Spirit Dragon Beast. Kombinasi cabang bunga, daun, bunga, del, seperti hewan naga sungguhan. Xiaoyu memperhatikan sebentar dan berkata, ini Linglong Hua. Seharusnya tidak ada yang salah, Ziyan tertawa. Bunga linglong memancarkan aroma yang kuat. Kelopaknya berbeda dalam warna ungu, putih, cian, dan kuning. Yang paling aneh adalah cabang-cabang bunga terlihat secara individual, dengan berbagai gaya dan bentuk yang berbeda. Xiaoyu tertawa, kakak. Berapa banyak bunga naga roh yang kita petik? 4 bunga. Ziyan mengerang, Raja Zhou Zhen mengangkat satu kutukan es, satu dari klan Sun Minghan, dan aku menginginkan satu, dan kamu dapat menyimpan satu untuk kegunaan di masa mendatang. Bagus. Xiaoyu melangkah maju dan meraih bunga ungu dengan cahaya redup yang menyala. Sejauh yang diketahui Xiaoyu, bunga naga itu mekar hanya setelah 1000 tahun, dan bunga pertama berwarna putih. Hanya yang telah mencapai 5000 tahun yang berwarna ungu. Sebagian besar bunga naga berwarna putih, bunga cian berada di urutan kedua, dan ungu adalah yang paling langka, hanya sekitar 7 atau 8. Tujuannya adalah bunga, bukan kelopak lagi. Bagaimanapun, ada lusinan bunga naga ini. Raungan, begitu telapak tangannya menyentuh bunga itu, naga yin rendah datang dari tanah, mengguncang gua awan yang berapi-api dengan getaran yang dahsyat. Xiaoyu tertegun, dan buru-buru melihat ke tempat suara itu datang. Tidak masalah jika Anda melihatnya, Anda tidak bisa menahan tawa sedikit, Xiaoyu berkata, kakak, kali ini sepertinya kita harus pulang dengan tangan kosong. Aneh, bagaimana mungkin ada binatang naga sungguhan di sini, bukankah itu ras Warcraft yang telah musnah puluhan ribu tahun yang lalu? Ziyan juga terkejut. Binatang naga roh juga merupakan sejenis binatang naga tingkat rendah, tetapi berbeda dengan binatang naga tingkat rendah pada umumnya, karena memiliki semua kemampuan ras naga, hanya saja ia dilemahkan. Selain itu, bentuk fisiknya tidak besar, hanya 1/10 dari ras naga, lebih kecil, sehingga disebut sebagai versi naga yang diperkecil. Naga yang muncul di dalam Gua Huoyun memperlihatkan sisik berwarna ungu. Panjang tubuhnya tidak lebih dari 5 meter. Tubuhnya yang setinggi 3 meter masih terasa seperti bukit. Ada sepasang sayap naga yang unik bagi keluarga naga. Ada beberapa ujung yang tajam, ada 2 tanduk sekitar 1 meter di atas kepala, berkilau ungu, tajam seperti 2 pedang tajam. Sisik naga yang tebal dapat terlihat jelas dari kejauhan, bertumpuk rapat di tubuh yang besar. Sepasang mata raksasa memancarkan sinar ungu, seolah-olah mata substantif itu mengunci Xiaoyu dan Ziyan, perlahan berdiri, mengabaikan mereka, dan melindungi bunga naga. Itu benar-benar binatang naga, ini mengerikan. Xiaoyu tersenyum getir. Keduanya waspada,
melangkah mundur dengan cepat. Raungan, binatang naga roh itu mengeluarkan aura naga yang dalam, dan tiba-tiba kekuatan naga yang besar muncul, yang langsung menyelimuti Xiao Yu dan Ziyan, seolah-olah melahirkan kekuatan pemenjaraan yang aneh. Mereka menghabiskan kekuatan mereka dan tubuh mereka tetap tidak bergerak. Anda harus tahu bahwa Ziyan sekarang adalah yang paling suci, dan dia akan segera menerobos ke alam Raja Surgawi. Kekuatan yang begitu dahsyat itu terikat oleh binatang naga roh ini, yang hanya merupakan kekuatan naga. Kekuatan binatang naga roh ini jelas telah mencapai alam Raja Surgawi. Alam tingkat, dan di tingkat Raja Surgawi juga harus menjadi salah satu kelas atas. Ini buruk, binatang naga roh akan menunjukkan kekuatannya. Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah dia berkata, Xiao Yu akhirnya ingat bahwa karakteristik binatang naga roh adalah selalu jinak, tidak seperti ras naga lainnya, mudah membunuh orang seperti Rami. Jika tidak terprovokasi, binatang naga roh tidak akan secara aktif menyerang. Ciri yang paling menonjol adalah pemusnahan keluarga Gu lebih dari 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, ketika keluarga Gu dihancurkan, tidak seorang pun menyangka bahwa ada binatang naga roh remaja di gunung belakang keluarga Gu, bahkan keluarga Gu tidak mengetahuinya. Pada saat itu, keluarga kuno seperti keluarga Lang dan keluarga Lin melihat binatang naga roh. Saya ingin mendapatkan binatang naga roh untuk penggunaan saya sendiri, jadi saya menyerang, tetapi yang asli jinak, dan binatang naga roh yang mereka abaikan tiba-tiba meledak untuk mengancam mereka. Siapa tahu, kedua tuan itu melakukan serangan balik dengan kuat, dan membuat mereka marah. Binatang naga roh. Binatang naga roh yang belum dewasa itu hanya setara dengan alam yang paling suci, tetapi setelah amarahnya, ia membakar vitalitasnya. Ia tidak hanya membunuh hampir 10 master dari kelas Raja Surgawi, tetapi juga menghabiskan vitalitasnya dan mati. Dapat dilihat bahwa binatang naga roh yang jinak itu memiliki satu karakteristik yaitu tidak kuat, tenang seperti bukit. Begitu kuat, ia akan menjadi tanah longsor. Kali ini kita tampaknya mengacaukannya, bahkan menggunakan Long Wei untuk menekan kita. Xiao Yu tersenyum pahit, tetapi ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ziyan mengerutkan kening, dan ia tidak berdaya. Ups, aku tidak bisa mengeluarkan Fengu Xiao Yu Emun Gun. Ziyan tahu bahwa dalam menghadapi binatang naga dewasa semacam ini, kekuatan terkuat dari Fengu Xiao Yu Emun tidak boleh digunakan. Beastmaster Roar tidak dapat bersaing. Aku akan mencobanya. Xiao Yu memikirkan Tianhuo Lingsu. Skyfire Lingsu tidak tahu apakah itu dapat menyalakan api di dalam gua. Meskipun api ini mungkin tidak efektif melawan binatang naga roh, setidaknya itu dapat membantu mereka melepaskan diri dari belenggu Long Wei. Dalam hal itu, Ziyan dapat mengeluarkan senjata Fengu Xiao Yue untuk melawan. Bang-bang, Skyfire Lingsu sebelumnya termotivasi, dan kali ini seluruh gerakan mental Xiao Yu segera membuatnya bergetar dengan cepat, dan juga menyebabkan api di Gua Huoyun membanting dengan gila. Api itu adalah keberadaan yang mengerikan yang dapat menghentikan 10 raja. Binatang naga roh itu melirik Xiao Yu dengan aneh, dan kemudian dengan lembut mengepakkan sayap naga, dan melihat bahwa api itu segera terbang kembali dan tidak dapat mendekatinya. Melihat situasi ini, Xiao Yu tiba-tiba menyadari bahwa binatang naga roh itu tidak tahu berapa tahun kultivasinya. Secara relatif, bahkan api ini mungkin lahir karena itu, bagaimana mungkin itu menyakitinya? Tetapi jika tidak, apakah Anda akan menunggu kematian? Mata indah Ziyan melebar, menatap dua tanduk di kepala naga itu, dan berkata dengan tak percaya, ini adalah naga dengan 70% dan setengah darah naga. Xiao Yu berkata, bagaimana mengatakannya? Binatang naga roh memiliki setengah dari darah ras naga. Bagaimana mereka bisa memiliki 75% darah ras naga? Dalam hal itu, binatang naga roh mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan. Binatang naga roh darah setengah darah memiliki 2 tanduk, tetapi panjang tanduknya hanya lebih dari 40 cm, dan kekuatan pertahanan dan kekuatan serangannya hanya setengah dari naga. Anda dapat melihat bahwa tanduknya sepanjang 1 meter. Itu menunjukkan bahwa salah satu induknya adalah binatang naga roh, dan yang satu pasti ras naga, jadi ada binatang naga roh yang lebih dekat dengan kekuatan ras naga. Ziyanji berkata, seharusnya memiliki 75% kekuatan naga. 75%. Xiao Yu merasa sedikit pusing. Jika itu adalah binatang buas naga-naga pada umumnya, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun,
Naga dibagi menjadi 3, 6 dan 9, 75% dari kekuatan bertarung naga roh, bukankah itu setara dengan naga roh? Bagaimana cara bertarung? Gadis kecil itu sangat cerdas. Binatang linglong tiba-tiba berkata, seolah-olah suara seorang wanita paruh baya berusia 40-an, tidak memiliki kejengkelan yang tidak biasa, perasaan yang sangat damai. Xiaoyu dan Ziyan saling memandang. Senior, kami tidak bermaksud menyinggung, dan tolong jangan salahkan saya. Xiaoyu berkata dengan cepat, dia tahu bahwa naga roh itu lembut, dan tidak akan mempublikasikannya tanpa membuatnya marah. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Apakah kamu ingin bunga linglong? Kata binatang linglong. Memikirkan tindakannya, Xiaoyu tidak menyembunyikannya, dan berkata, saya punya teman yang dikutuk oleh Bingin. Hanya Linglong Hua yang bisa saling menyelamatkan. Setelah mengedipkan mata naga yang besar, naga roh itu mendesah, jika itu biasa saja, aku bisa memberikannya kepada teman-temanmu, tetapi naga roh ini benar-benar tak tergantikan. Mengapa? Xiaoyu bingung. Karena itu adalah fondasi yang membantuku berevolusi. Aku sekarang berada di ambang evolusi. Binatang naga roh itu tidak menyembunyikan sedikit pun, dan itu adalah kepercayaan diri atas kekuatannya sendiri. Ziyan tersandung, bukankah evolusi menjadi naga roh yang sebenarnya? Binatang naga itu menunjukkan senyum seperti naga yang unik, dan berkata, tidak, evolusi tertinggiku setara dengan 99% naga, yang tidak dapat dicapai 100%. Apakah ada perbedaan antara 99% dan 100%? Xiaoyu berbisik dalam hatinya bahwa dia diam-diam menghitung bahwa naga roh memiliki kekuatan terkuat. Dikatakan bahwa dia dapat mencapai level Raja Pertempuran. Binatang naga jiwa ini dengan kekuatan 99% seharusnya juga dapat mencapai level Raja Pertempuran yang mengejutkan. Karena itu adalah akar dari evolusi manusia, jelas tidak mungkin untuk memberikannya kepada dirinya sendiri. Xiaoyu sakit kepala. Apakah Zhou Zhenwang dianiaya oleh kutukan Bingin? Aku tidak tahu bagaimana pendahulu bisa memberikan bunga naga. Xiaoyu berkata dengan enggan. Dia benar-benar tidak ingin Raja Zhou Zhen dianiaya. Dia masih sangat mengaguminya. Dia pasti bisa menjadi saudara. Orang yang baik. Binatang naga itu mengerang, hanya lambang emas tertinggi itu adalah Supreme Kim. Xiaoyu menemukan bahwa makhluk tingkat atas yang ditemuinya tampaknya terkait erat dengan Supreme Jinzang, atau Supreme. Jinzang ada sebagai jimat, atau ditingkatkan oleh Supreme Jinzang, atau merupakan mainan kerincingan Supreme Jinyan. Tanpa diduga, binatang naga roh ini memiliki kesukaan khusus pada Supreme Jinyun. Dia merasa samar-samar bahwa Master Gothic Rieche tampak jauh dari sederhana seperti yang dibayangkan. Dia tentu saja mewakili sesuatu, dan itu tidak sesederhana satu-satunya kutukan yang dia dan Ziyan duga. Ngomong-ngomong, Master Gothic Rie datang untuk berlatih di sini, apakah kamu pernah melihatnya? Xiaoyu memikirkan bongkahan emas tertinggi yang dibudidayakan di sini oleh Master Gothic Rie, yang dikatakan oleh Sun Minghan, kepala klan Huoyun. Binatang naga itu tersenyum dan berkata, Tuan Gotrich lah yang membantuku untuk memiliki kesempatan mendekati kekuatan naga. Dia juga membantuku untuk mengkatalisasi pertumbuhan bunga naga-naga yang cepat, tetapi karena hal-hal penting, bunga naga-naga tidak sepenuhnya dibuat terlebih dahulu. Tumbuh besar. Jinsuan ekstrim dapat mempercepat pertumbuhan bunga linglong. Tanya Ziyan. Ya, kata binatang naga. Sikat. Ziyan menembakkan api roh hantu. Itu berisi jejak lambang emas tertinggi. Binatang linglong berkata dengan takjub. Ziyan mengangguk. Selanjutnya, penampilan binatang naga roh, Xiaoyu dan Ziyan tersandung, dan melihat dua kaki depannya, dengan hormat memberi hormat kepada Ziyan. Kedua tanduk itu mengetuk tanah 3 kali berturut-turut. Naga mengenali Tuan, seru Xiaoyu, matanya membelalak, dan dia tidak bisa mempercayai semuanya dan melihat semua yang ada di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Ziyan tercengang. Mengapa? Tiba-tiba, binatang naga mengenalinya sebagai Tuan. Mendengar perkataan naga, binatang naga menjawab, alasan mengapa ras naga binasa adalah karena setiap orang yang memiliki darah ras naga akan terkena kutukan yang mematikan. Kutukan ini bahkan telah memusnahkan Tyrannosaurus Rex, karena ras naga memiliki setengah dari garis keturunan ras naga, jadi itu juga termasuk dalam kepunahan. Aku sendiri memiliki lebih dari 70% darah keluarga naga, dan tentu saja aku tidak dapat menghindari nasib ini. Sejak lahir,
Aku ditakdirkan untuk mati dengan cepat. Aku pasti sudah mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa Master Gotricce tiba-tiba muncul di sini. Berkat lingkungan khusus di sini, dia telah berkultivasi menjadi guci emas tertinggi, yang tidak hanya membebaskanku dari kekuatan kutukan, tetapi juga memicu evolusi bunga naga roh. Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya, suku naga yang sombong selalu diberi penghargaan. Aku ingin mengakuinya sebagai master, tetapi kekuatannya terlalu buruk. Mengikutinya hanyalah sebuah beban, jadi dia berkata bahwa jika orang berikutnya yang masuk ke sini memiliki raja tertinggi, aku akan mengakui orang itu sebagai master. Petik 2. Xiaoyu dan Ziyan merasakan pusing yang kuat. Dapat dikatakan bahwa naga-naga, yang diharapkan menjadi raja pertempuran, adalah beban yang mengikuti Tuan Gothik. Ini terlalu sialan, kan? Raja perang, itu sudah cukup untuk menyapu tangan tak terkalahkan di benua itu. Benarkah Tuan Gothik Riece bukanlah kaisar? Tetapi ini tampaknya sangat tidak realistis, karena hanya Tuan Dewa Tiga Warna dan yang dapat menjadi kaisar perang, setidaknya Tuan Gothik belum, karena ia tidak memiliki 3 atribut. Untuk mendapatkan Dewa Tiga Warna dan, yang pertama syaratnya adalah memenuhi 3 atribut Dewi Tiga Warna. Dewa ini telah ditakdirkan untuk tidak dapat memperoleh Dewi Tiga Warna, tetapi ia begitu kuat dan menyimpang. Hal lain adalah bahwa Tuan Gothik benar-benar tidak menganggap serius hal-hal baik. Ini adalah binatang naga yang sangat dekat dengan naga roh. Ternyata siapapun yang memiliki bebek emas tertinggi memasuki tempat terdalam dan membiarkan binatang naga mengenali Tuan. Sejauh yang Xiaoyu ketahui, Master Xie Gotik setidaknya telah memberikan sebagian dari Yu Yaji, pangeran emas tertinggi dari teratai suci, dan tidak tahu apakah akan ada orang lain, benar-benar sakit kepala. Kamu hanya menganggapku seperti ini dengan enteng. Tidakkah kamu merasa dirugikan? Selain itu, bahkan jika Master mengatakan itu, kamu tidak perlu seperti ini. Kata Ziyan, binatang naga roh tertawa, itu benar, tetapi kamu tidak tahu bahwa Jinyu tertinggi dapat membantu bunga naga roh berevolusi. Ini hanya satu alasan, dan ada alasan lain mengapa kamu memiliki api roh hantu. Dia berhenti sejenak, beberapa kata sedih, yang kamu tahu adalah bahwa binatang naga roh memiliki semua kemampuan naga roh, tetapi itu melemah. Tetapi aku tidak tahu bahwa binatang naga roh memiliki kemampuan lain yang belum diwariskan, yaitu sihir. Binatang naga roh tidak memiliki sihir. Xiaoyu berkata dengan heran. Ya, karena jumlah binatang naga roh sangat langka, dan jarang muncul bahkan jika mereka muncul, jadi hanya sedikit manusia yang tahu. Mata naga roh bersemangat, Tuan Gotricce dengan bantuanku, aku sudah memiliki kesempatan untuk memiliki sihir sistem api, tetapi itu hanya memenuhi syarat. Jika kamu ingin menggunakannya, itu hanya mungkin untuk berkultivasi di bawah api roh hantu untuk waktu yang lama, karena lingkungan ini akan melahirkan api roh hantu. Api roh hantu lahir di sini. Xiaoyu melihat sekeliling dan tidak merasakannya. Jika api roh hantu dapat lahir di tempat yang mengerikan seperti itu, tampaknya itu harus lebih kuat, belum lagi Ziyan tidak dapat masuk dengan api roh hantu. Itu baru kemudian diubah oleh Master Gothik, yang meningkatkan kekuatan 10 kali lipat di sini, jadi saya tidak dapat menghasilkan api roh hantu, tetapi saya berlatih di sini sepanjang tahun, jadi saya memiliki kondisi untuk melepaskan sihir, jadi saya dapat mengatakan itu adalah api roh hantu. Menciptakannya untuk saya, binatang naga roh menjelaskan 2 pertanyaan itu. Xiaoyu berkata, karena sayap emas tertinggi dapat meningkatkan kedewasaan bunga naga roh, dapatkah Anda memberi kami 1? Binatang naga itu malu, namun, burung murai emas tertinggi yang terkandung dalam api roh hantu Tuan terlalu lemah, dan saya khawatir sulit bagi naga untuk berevolusi. Jangan panggil saya Tuan, panggil saya Ziyan. Karena Anda mengenali saya, kita akan berteman mulai sekarang. Ziyan berkata dengan gembira bahwa dia dapat memiliki hewan peliharaan sihir seperti hewan naga-naga yang diharapkan menjadi raja pertempuran di masa depan. Bagaimana mungkin dia marah? Diperkirakan jika keluarga kuno dari keluarga Wangnya mengetahuinya, itu akan bergetar, yah, bukankah itu raja tertinggi? Aku tidak memilikinya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memilikinya. Binatang naga itu tampak terkejut pada Xiaoyu. Xiaoyu tersenyum dan memegang liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Kelak, dalam erangan pedang, Monfal muncul pedang surgawi tertinggi. Melihat ini, binatang naga itu tanpa sadar mundur selangkah, menatap bulan dengan mata pedang surgawi tertinggi. Pisau ini dibuat oleh Master Gothik. Tepat sekali.
Xiaoyu tertawa. Tidak heran, Master Gothic Rie pernah berkata bahwa jika dia ingin membangun prajurit Dewa Surgawi yang dapat mengabaikan semua pertahanan, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukannya. Seru binatang linglong. Mengabaikan semua pertahanan sangat mengejutkan bagi binatang naga. Binatang naga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, bahkan senjata suci super sulit untuk dilukai, tetapi di hadapan pedang langit yang jatuh bulan, pertahanannya seperti kertas. Xiaoyu memasukkan pisau Raja Bulan ke dinding gunung, menunjuk pola bulan sabit di atasnya, ada guci emas tertinggi yang ditinggalkan oleh Master Gothic Rie. Aku membawanya keluar, binatang naga roh berkata dengan gembira. Ia mengerang, sepasang mata memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan kemudian gelombang kekuatan yang besar dilepaskan dari tubuhnya, terkondensasi menjadi satu bundel, dan memasuki pola bulan sabit. Kelak, pedang Raja Bulan bergetar. Ada lingkaran cahaya samar pada pola bulan sabit, dan lambang emas tertinggi perlahan dilepaskan dari pola tersebut. Di bawah tarikan binatang roh naga, ia memasuki batang bunga naga secara langsung. Raja Jin Agung masuk, dan Linglong Hua segera bersinar. Bunga-bunga ungu, putih, cian, dan kuning semuanya memiliki warnanya sendiri, dan ada beberapa ketukan Mars yang maju mundur dalam warnanya. Raungan. Ketika Jinyu Agung mulai memainkan perannya, binatang naga roh itu tiba-tiba mengeluarkan naga yin yang menakutkan. Gua awan berapi yang diguncang naga yin ini bergetar hebat. Kekuatan agung beriak dari tubuh naga, menutupi bunga naga, dan kemudian pemandangan yang menakjubkan muncul di depan Xiaoyu dan Xian. Tetapi lihatlah bahwa bunga naga kuning telah meningkat warnanya. Tidak butuh waktu sejenak bagi kuning keemasan untuk berubah menjadi ungu, cian lainnya menjadi kuning, dan putih menjadi hijau. Seluruh bunga naga tidak memiliki bunga putih. Raungan, binatang naga itu meraung lagi. Bunga-bunga cian mulai berubah, dan mereka berevolusi menjadi kuning, dan beberapa bunga kuning berevolusi menjadi ungu, setengah jam kemudian. Binatang naga itu berhenti. Sayap emas agung juga kembali ke pola bulan sabit Raja Bulan. Mendengkur, mendengkur, binatang naga roh itu mengeluarkan napas lelah, dan ia juga berbaring di tanah, menatap bunga naga roh, memperlihatkan sedikit senyum seperti naga, dengan sedikit kegembiraan. Kau bisa memetik bunga naga ungu. Binatang naga roh itu berkata. Xiaoyu juga melihat bahwa bunga naga ungu kemungkinan besar akan berpengaruh pada evolusi binatang naga, tetapi bunga naga ungu terlalu langka di masa lalu, tetapi jumlahnya telah meningkat lebih dari 5 kali lipat, mungkin cukup. Itu tidak harus dimulai ketika ia mulai berevolusi. Jangan mengambil kebebasan untuk bertanya, jika kau berevolusi lagi, ke alam mana kau ingin berevolusi? Xiaoyu berpikir bahwa binatang naga roh hanya bisa membuatnya dan Xian tidak dapat bergerak dengan hanya mengandalkan kekuatan binatang naga. Ia bahkan memikirkan kekuatan binatang naga. 10 Raja, binatang linglong berkata, bunga linglong telah mencapai persyaratan, aku akan berevolusi, Xian, aku mungkin butuh 1 atau 2 tahun untuk menyelesaikan evolusi. Selama periode ini, aku tidak bisa menemanimu. Benar saja, Xiaoyu berteriak dalam hati, artinya, Xian akan memiliki binatang naga roh 10 raja sebagai hewan peliharaan sihir, maka kekuatan keluarganya juga akan sangat meningkat karena ini. Yang paling mengerikan adalah bahwa tingkat 10 raja harus mencapai pertempuran. Tingkat raja hampir tak terbatas, tetapi 10 master tingkat raja di seluruh benua mungkin tidak dapat mengalahkan 100 orang, apalagi 1000 mil, tetapi binatang naga roh memiliki keyakinan penuh untuk mencapai tingkat raja perang. Tidak apa-apa, kamu berlatih dengan seluruh kekuatanmu, kata Xian dengan gembira. Xiaoyu juga senang untuk Xian. Dari binatang naga roh ini, Xian dapat berlari melintasi benua, dan kekuatannya berbeda dari kekuatannya sendiri. Jelas tidak ada perbedaan. Dia meraih bunga linglong ungu dan berkata kepada Xian, saudari Xian, kamu juga dapat berkultivasi di sini. Dengan perlindungan binatang naga roh, api tidak akan menyerangmu, dan itu akan meningkatkan kecepatan kultivasimu. Ya, aku juga merasakannya, Xian tertawa. Sepertinya ada tekanan aneh di sini. Tekanan ini karena besi dewa api ungu lahir di sini. Meskipun diambil, itu masih dalam proses pembentukan, jadi akan ada tekanan khusus. Binatang linglong menjelaskan. Xiaoyu dan Xian membuka mata mereka pada saat yang sama. Besi dewa api ungu, itu adalah bahan mentah yang dapat menciptakan prajurit misterius. Karena besi dewa api ungu masih terbentuk,
itu berarti seharusnya ada banyak elemen logam di sini, kan? Xiao Yu memikirkan persyaratan untuk berlatih teknik menghancurkan. Binatang naga itu tertawa, tidak hanya berat, ia dapat membentuk besi dewa api ungu, unsur emas di sini dapat dihitung di seluruh benua, dan karena ini adalah lubang api, unsur logam ini menyatu dengan unsur api. Mari kita lihat berapa banyak unsur api yang ada. Xiao Yu menyeringai. Berapa banyak unsur api? Tidak mungkin untuk memperkirakan, jadi itu menunjukkan bahwa unsur emas juga memiliki jumlah yang luar biasa. Bukankah itu manfaat besar baginya untuk berlatih keterampilan seni bela diri? Aku membangunkan Lao Zhou, dan datang ke sini untuk berlatih. Xiao Yu bersuka cita, ia menarik kembali pisau langit bulan, membentuk kembali menjadi liontin bulan sabit dan menggantungkan bunga linglong ungu dari lehernya jauh di dalam lubang awan api. Di luar kantor, Sun Minghan, Patriark Huoyun, sedang menunggu dengan cemas. Raja Zhou Zhen tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Sun Minghan, dan ia telah sadar dari koma. Itu pasti kekuatan untuk menahan kutukan dingin. Xiao Shao, kau kembali. Sun Minghan menghela napas, aku baru saja mendengar Long Yin, dan mengira sesuatu telah terjadi padamu dan Nona Xian. Tidak apa-apa, Xiao Yu tidak ingin mengatakan keberadaan binatang naga roh, itu akan menjadi kekuatan rahasia pertama Xian, bahkan lebih kuat daripada kemampuan Fenghu Xiao Yue Gun untuk mengenai raungan Beastmaster. Melihat Xiao Yu tidak mengatakannya, Sun Minghan tidak bertanya, mengerti. Xiao Yu mengeluarkan bunga naga ungu. Ungu, Sun Minghan berseru dengan gembira, Xie Shao, kamu mendapatkan yang ungu. Bunga naga terbaik yang pernah dimiliki keluargaku hanya berwarna kuning. Hehe, 2 kelopak ini diberikan kepada Patriark. Xiao Yu mengambil 2 kelopak dan memberikannya kepada Sun Minghan, lalu mengambil 1 kelopak ungu. Patriark, bagaimana cara menghilangkan kutukan bayangan es? Sun Minghan tertawa, ambil saja. Xiao Yu mengirim kelopak linglong ungu ke mulut Zhou Zhenwang dan berkata sambil tersenyum, Lao Zhou, jangan malu. Sebenarnya, jika kamu cantik, aku lebih suka memberimu makan. Melihat Xiao Yu sebentar, Zhou Zhenwang menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tidak berbicara, tetapi penampilannya menunjukkan bahwa dia mengenali Xiao Yu, saudara yang baik, dan membuka mulutnya untuk mengenakan kelopak naga ungu. Patriark, kamu pergi berlatih, aku tidak akan mengganggumu, aku juga akan berlatih selama 2 hari dengan kekuatan. Kata Xiao Yu. Sun Minghan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berjanji untuk menghilang. Ketika dia pergi, Xiao Yu mengulurkan dewa obat untuk menunjuk 3 kelopak naga yang tersisa. Sesaat, semua kelopak bunga linglong layu, dan jari dewa pengobatan Xiao Yu memancarkan cahaya kuning. Dari segi perasaan, Xiao Yu jelas bisa merasakan bahwa warna jari Yao Shen lebih terang. Jika kamu bisa menyerap bunga naga psikedelik, aku khawatir jari dewa pengobatan akan menjadi besar. Xiao Yu merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Zhou Zhenwang, yang ditutupi dengan kelopak bunga naga ungu, segera diselimuti lapisan api ungu, dan dinginnya tulang-tulangnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. 1 jam kemudian, Zhou Zhenwang pulih. Bagaimana? Xiao Yu bertanya. Zhou Zhenwang berkata, pemulihan total. Xiao Yu tertawa, itu bagus, kamu bisa berkultivasi di sini. Aku akan pergi berkultivasi selama 2 hari, dan pada hari keempat kita akan berkendara kembali dengan Golden Eagle Condor. Zhou Zhenwang mengangguk dan berjanji untuk turun. Meskipun lengannya patah, dia masih penuh semangat, dan alih-alih menjadi dekaden, dia bahkan lebih marah. Ini adalah Zhou Zhenwang. Di dalam hatinya, selama dia hidup, ada harapan. Xiao Yu juga kembali ke bagian terdalam Gua Huoyun. Xian dan binatang naga roh masih berkomunikasi. Mereka tidak berlatih, tetapi berencana untuk menunggu sampai Xiao Yu pergi, dan kemudian mereka akan bekerja keras dengan tenang. Duduk di dekat bunga linglong, Xiao Yu mengeluarkan pedang Roh Kudus. Garis keturunan naga, binatang naga roh itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lingkaran cahaya berdarah di atas pedang guntur, yah, itu diserap oleh jejak darah naga di jiwa binatang naga bertaring pedang. Xiao Yu juga tidak menyembunyikannya, menjelaskan, aku bermaksud menggunakannya untuk melatih keterampilan tentara. Roh binatang naga itu tiba-tiba berkata, apakah perlu memiliki darah ras naga untuk melatih keterampilan tentara? Itu pasti urat darah naga logam, jawab Xiao Yu. Kalau begitu aku akan memberimu sedikit juga, kata binatang naga itu. Oke,
Xiaoyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap binatang naga itu dengan heran. Bahkan Ziyan pun terkejut. Mengapa binatang naga itu memiliki darah naga logam? Aku mendengarkan roh binatang naga itu tertawa dan berkata, aku telah berada di sini selama ribuan tahun. Meskipun belum bermutasi, ia telah berubah. Kemudian, ketika Tuan Gotrice membantuku mengangkat kutukan, aku mengandalkan kekuatan tempat ini. Urat darahnya mengandung karakteristik naga logam yang kuat. Xiaoyu sangat gembira. Kau harus tahu bahwa roh naga ini tidak sebanding dengan roh binatang naga bertaring pedang. Keduanya sangat berbeda, terutama roh naga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Darahnya unik, raungan, binatang naga itu mengerang, dan panah darah disemprotkan keluar dari mulutnya. Panah darah jatuh pada pisau roh kudus, dan Zhou Zhenwang tidak perlu mengucapkan mantra khusus, dan semua darah menembus ke dalam energi berdarah. Xiaoyu menstabilkan pikirannya dan memasukkan pedang petir ke tanah. Dia mulai berkonsentrasi pada latihan bela diri. Sekitar setengah jam kemudian, Xiaoyu menyingkirkan kejutan yang dibawa oleh binatang naga roh, dan seluruh roh manusia dikhususkan untuk pisau roh kudus. Kemudian warna darah perlahan mengalir keluar dari ujung pisau, menyebar ke segala arah, menutupi dalam jarak sekitar 10 meter, dan secara bertahap menembus ke dalam tanah dan dinding gunung. Kekuatan mental Xiaoyu juga masuk ke dalamnya. Jadi dia melihat pemandangan yang hampir menghancurkan suasana hatinya saat ini. Dia telah berlatih di luar ibu kota Turos sebelumnya, paling banyak, dia melihat elemen emas yang sangat jarang, dan setiap elemen emas berjarak lebih dari 10 cm satu sama lain. Namun, elemen emas itu berdekatan satu sama lain. Itu penuh sesak. Elemen emas yang begitu padat, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lingkaran darah itu sendiri adalah urat darah naga logam, memiliki kemampuan fusi yang tak terbayangkan untuk elemen emas. Ada begitu banyak elemen emas kali ini, Xiaoyu melihat bahwa kecepatan lingkaran darah menyerap elemen emas juga tidak normal. Dulu butuh waktu lama untuk masuk sebelum lingkaran emas dan lingkaran darah bisa menyatu. Sekarang tidak apa-apa, entah karena darah naga atau elemen logam di sini terlalu padat. Berkonvergensi menjadi lingkaran berdarah. Dia tidak perlu membuang waktu. Sedikit saja berbeda, elemen logam itu tidak terlihat sederhana. Ada lapisan ungu di permukaannya. Menurut interpretasi binatang naga roh, Xiaoyu menilai bahwa itu kemungkinan adalah elemen api. Tetapi elemen api ini terlalu kuat untuk membentuk api yang berbeda, jadi itu bukan elemen api biasa, lebih dari itu. Hanya saja kuat. Dalam hal itu, elemen logam akan memiliki dua karakteristik. Kekuatan serangan logam, kekuatan pembakaran dan penghancuran api. Jika keduanya selaras, apakah kekuatannya akan meningkat? Xiaoyu memiliki harapan yang lebih besar. Waktu berlalu begitu tenang. Dalam sekejap, Xiaoyu memasuki Gua Huoyun selama 4 hari. Lingkaran berdarah pada pisau roh gunturnya telah sepenuhnya mereda, dan penampilan lavender aslinya dipulihkan, hanya sedikit berbeda. Pada bilah pisau roh kudus, sebuah pola muncul samar-samar. Seperti apa pola ini tidak begitu jelas. Garis besarnya tampak seperti binatang naga roh, tetapi sebenarnya tidak, memperlihatkan cahaya ungu emas. Kelak, pisau suci Raiteon bergetar tiba-tiba. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya, detektif itu meraih pisau roh kudus, dan memutar pisau roh kudus dengan lembut. Tiba-tiba ada gelombang di tanah, dan kekuatan mental serta kekuatannya menembus ke dalam pisau roh kudus. Segera, Xiaoyu merasakan kekuatan mental dan kekuatannya meliputi posisi 10 meter. Sihir yang luar biasa, teriak Xiaoyu. Yah, dengan dia sebagai pusatnya, elemen emas ungu emas yang diserap dengan cepat dilepaskan, menyerap elemen emas di sekitarnya dengan panik, dan bergabung menjadi pisau panjang yang tajam yang muncul dari tanah, dan setiap pisau panjang ada juga lapisan api ungu samar yang menyala, yang disebut pisau api. Bangun, Xiaoyu tiba-tiba mengeluarkan pisau roh kudus. Hampir 100 pisau panjang berdiri tegak, mengiris cahaya pisau ungu, dan melesat ke dinding gunung. Wah, dinding gunung bergetar. Xiaoyu menarik kembali pedang roh kudus dan melihat lagi, tetapi melihat lebih dari 100 lubang dalam di atas dinding gunung, yang masing-masing sedalam lebih dari setengah meter. Senjata yang berasal dari seni bela diri semuanya asli. Ziyan terkejut. Apa kekuatan seseorang yang mengendalikan lebih dari 100 senjata pada saat yang sama, dan senjata-senjata ini masih sangat tajam? Siapa yang bisa menghentikannya? Lebih dari 100 pisau tidak menyerang dari satu arah, tetapi melilit lawan mereka ke segala arah.
Dapat dibayangkan bahwa kekuatan serangan seperti apa yang sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghindar, dan bahkan pertahanan sangat sulit. Xiao Yu juga tertawa. Sihir seni bela diri tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah gerakan rahasia kelompok. Peran yang dimainkan dalam pertempuran skala besar adalah yang paling menakutkan. Saya merasa bahwa jika pola pada pisau suci Anda tidak lagi kabur, tetapi menjadi lebih jelas, kekuatan sihir suci harus meningkat pesat. Kata Spirit Dragon Beast. Saya pikir begitu, tetapi saya khawatir itu sulit. Xiao Yu tidak terlalu berharap. Dragon Beast tidak mengatakan apa-apa. Ini benar-benar sulit. Naga-naga itu punah. Bahkan jika hampir mati, itu hanya kebetulan bahwa itu terjadi demi Master Gothic untuk bertahan hidup. Siapa yang bisa menyediakan urat naga logam seperti binatang naga roh? Setelah mengobrol dengan Ziyan sebentar, Xiao Yu mengucapkan selamat tinggal. Dia juga harus berpartisipasi dalam kompetisi, dan Ziyan akan terus berlatih dengan binatang naga-naga bersama. Keluar dari Gua Huoyun, temperamen Zhou Zhenwang juga mengalami perubahan halus. Awalnya, dia kuat dan bersemangat, tetapi sekarang dia telah banyak ditahan. Memanggil elang emas, Xiao Yu dan Zhou Zhenwang Chengying pergi. Dengan kecepatan penuh, elang emas condor kembali ke Kaisar Turo di pagi hari. Hiss, seekor elang emas mendesis dan segera membuat semua orang di pos waspada. Sekelompok orang bergegas keluar, termasuk Raja Tentara Bayaran Zhou Zuawan. Kakek, Raja Zhou Zhen melompat turun langsung dari elang emas condor. Raja Zhen, apa kabar? Zhou Zuawan gemetar. Zhou Zhenwang mengangguk dengan berat dan berkata, kutukan dingin telah dicabut. Hebat, Zhou Zuawan memeluk Zhou Zhenwang dengan gembira, lalu dengan cepat berjalan ke Xiao Yu, yang membawa Golden Eagle ke kartu mantra, saudara, terima kasih. Xiao Yu tertawa, kamu tidak perlu sopan, panggil saja aku Aoyu, dan Raja Zhen dan aku adalah saudara yang baik. Aku tidak ingin mengucapkan terima kasih, kata Lin Dongyun. Beberapa orang menatapnya dengan aneh. Lin Dongyun berkata, untuk berterima kasih kepada Xie, setidaknya tunggu sampai Lao Xie membunuh Gao Yuhu itu, mari kita bicarakan. Itu bisa dianggap sebagai layanan sarung tangan. Itu tidak benar. Lang Zhantian tertawa, terima kasih, kurasa setidaknya aku harus menunggu sampai Lao Xie mendapatkan resep khusus untuk melahirkan Lao Zhou. Jadi Lao Zhou memberinya selusin atau lebih untuk keluarga Raja Tentara Bayaran seorang anak sehingga lelaki tua itu bisa berterima kasih padanya. Petik 2. Zhou Zuawan mendengar kata-kata itu, dan tertawa, kata-kata yang bagus. Lang Zhantian menunjuk Raja Zhou Zhen dan berteriak, lihatlah semua orang, Zhou tua akan tersipu dengan tawa lebar, semua orang memasuki aula. Kali ini, Raja Tentara Bayaran, Zhou Zuawan, duduk di tengah, dan Tian Luo, Kaisar Yun Tianfeng, hanya bisa menemaninya dari bawah. Ini adalah perlakuan dari 10 raja. Setelah orang banyak duduk, Yun Tianfeng berkata, saudaraku, Anda harus memberitahu saudara Xie bahwa dia telah pergi beberapa hari ini dan hasil dari semua kompetisi. Baiklah, Lang Zhantian tidak berhenti, Lao Xie, setelah Anda pergi, permainan lainnya sudah berakhir. Pemenang terakhir zona kedua adalah Ling Daoyuan dari keluarga Ling, pemenang zona ketiga adalah Shining Diego, keduanya sangat kuat, dan perkiraan awal harus menjadi peringkat median, yang satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Petik 2. Pada atau di atas level perusak, siapapun dapat menyembunyikan kekuatan aslinya, bahkan jika Raja Tentara Bayaran Zhou Zuawan ingin membedakannya, itu sangat sulit, kecuali dia bertarung dengannya. Tidak mengherankan, terjadi pertempuran antara 4 keluarga kuno dan 4 penguasa alien. Apakah ada yang terbunuh? Xiao Yu lebih khawatir tentang ini. Lang Zhantian tertawa, mereka semua memiliki keraguan jika terjadi konflik berskala besar. Secara umum, hanya Zhu Rongs dari keluarga Zhu yang tidak beruntung dan telah dipukuli hingga babak belur. Luka dalam sangat serius dan mungkin memerlukan kultivasi selama 10 hari setengah bulan, yang lainnya baik-baik saja. Dia berhenti sejenak dan berkata, sekarang hanya ada zona pertama, ujian antara kamu dan Gao Yuhu. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menerima informasi, Raja Hua Daoquan memberikan keterampilan bertarung yang kuat kepada Gao Yuhu beberapa hari ini. Tidak jelas apa sebenarnya itu. Bahkan Raja Tentara Bayaran Zhou Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memikirkannya. Bagaimanapun,
Level Raja Wadao Kuan sudah mampu menciptakan keterampilan bertarung sendiri, dan dia memiliki cukup keterampilan bertarung 30 atau 40 jenis, dan tidak ada yang bisa mengatakan keterampilan bertarung seperti apa yang akan dia ajarkan. Saya pikir itu seharusnya persepsi cerdas, kata Zhou Zhenwang. Mengapa berkata begitu? Lang Santian tiba-tiba berkata. Mata Zhou Zuawan berbinar, dan dia juga diam-diam merasa lucu. Dia khawatir dengan Raja Zhou Zhen, tetapi dia tidak bisa tenang dan berpikir dengan hati-hati. Mendengar Zhou Zhenwang berkata, baik itu Gao Yuhu, atau Ling Daoyuan dan Diego, poin terkuat Lao Xie bukanlah bahwa ia memiliki keterampilan tempur ofensif yang kuat, atau seberapa kuat semangat juangnya. Sungguh hal yang paling menakutkan adalah teknik tanah. Teknik ini dapat menembus ke dalam tanah, itu tak terkalahkan. Duel cocok untuk penggunaan teknik tanah. Meskipun mereka sudah peringkat, mereka dapat terbang dengan bebas, tetapi kecepatannya sudah tua. Namun, itu harus melampaui hantu cahaya ajaib Sideli. Dalam hal kecepatan, mereka seharusnya tidak sebanding, jadi bahkan jika mereka terbang, itu tidak berguna. Satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan memprediksi terlebih dahulu bahwa Lao Xie akan menyerang di tempat itu. Ada teknik rahasia yang dapat dilakukan Kuan, yaitu gerakan perseptual, yang dapat merasakan fluktuasi kekuatan di sekitarnya, dan kemudian mengetahui posisi tersembunyi orang lain. Petik 2. Setelah penjelasan Zhou Zhenwang, semua orang mengangguk. Xiao Yu juga menyesalkan bahwa Zhou Zhenwang luar biasa dalam ketajamannya dalam pertempuran. Mengetahui bahwa Gao Yuhu menguasai teknik persepsi cerdas yang dapat memecahkan sosok tanah, Xiao Yu juga mulai mencari cara untuk menghadapinya. Pertandingan dimulai pukul 10 pagi. Pertandingan awal penuh. Karena mantan 4 teratas dapat dikatakan mewakili identitas ras manusia biasa, Zhou Zhenwang, Yu Yunfeng, dan terus semuanya kalah, hanya menyisakan Xiao Yu dengan harapan, sehingga orang-orang yang datang untuk menonton pertempuran bahkan lebih antusias. Xiao Yu dan yang lainnya datang pukul 9, tetapi mereka sudah penuh sesak. Dia juga melihat Diego dan Ling Daoyuan dari keluarga Ling, keduanya duduk sekitar 10 meter dari Xiao Yu. Xiao Yu saling mengangguk. Tujuan mereka menonton pertandingan secara alami adalah untuk mempersiapkan 3 pertarungan terakhir, berharap untuk melihat beberapa misteri dari permainan Xiao Yu dan Gao Yuhu. Pukul 10, kedua belah pihak memulai debutnya. Dengan munculnya Xiao Yu, medan yang kacau segera digantikan oleh sebuah kata, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teriakan 100.000 orang mengguncang tanah, dan stadion yang bergetar tampak bergetar, semua untuk menyemangati Xiao Yu. Xiao Yu, yang mengenakan kemeja hitam, pergi ke duel. Rambut hitam, mata hitam, dan pakaian hitam membawa depresi hitam. Kemeja hitam yang hati-hati juga menguraikan tubuh agung Xiao Yu, menyebabkan banyak wanita dan gadis muda berteriak. Berteriak, Lang Zhan yang cemburu menjadi marah. Di seberang duel, Gao Yuhu melangkah maju selangkah demi selangkah. Pada saat ini, niat membunuh Gao Yuhu, ia dengan hati-hati merancang untuk memungkinkan keluarga Raja Tentara Bayaran terputus sepenuhnya dari tangannya, dan benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yu. Setelah ia mengetahui berita itu, ia memberikan semua yang ada di ruangan itu kepada Smaset, begitu marah hingga dia bersumpah untuk menghancurkan tubuh Xiao Yu. Tatapan mata elang menatap lurus ke arah Xiao Yu. Otot-otot keras seperti batu menggeliat dalam diri Gao Yuhu. Semua orang merasakan kengeriannya, melangkah maju ke arah pertarungan, dan bergerak maju selangkah demi selangkah, seolah-olah menyatu dengan bumi. Bersatu, membentuk gelombang kekuatan yang menakjubkan. Setelah wasit menjelaskan beberapa aturan lagi, permainan resmi dimulai. Mata elang Gao Yuhu terbuka lebar, dan tubuhnya bergerak, seperti harimau yang menuruni gunung, dan membantai di depan Xiao Yu, kecepatannya luar biasa. Dari kecepatan, Xiao Yu tersenyum tipis, berkedip kembali sejauh 3 atau 4 meter, dan dalam hal kecepatan, cahaya seperti listrik benar-benar unik. Ini diimbangi oleh kecepatan hantu cahaya ajaib. Seolah-olah untuk memverifikasi kecepatan, Gao Yuhu mengerutkan kening, lalu menekan lencana pemanggilan di dadanya dengan telapak tangannya, keluarlah, rekanku. Dengan raungan binatang buas, sosok besar muncul di duel. Tubuhnya panjangnya 5 meter dan tingginya 3 meter. Seluruh tubuhnya terbuat dari bulu berwarna biru kehijauan. Kepala banteng besar itu memiliki satu tanduk yang panjangnya lebih dari 30 cm,
yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Ini adalah badak Jasper. Raungan. Badak Jasper itu menggeram dan menggeram, dengan momentum yang hebat. Warcraft ada di sini, Gao Yuhu juga bersemangat. Badak Jasper ini bukan ras biasa, memiliki darah Raja Sapi yang sangat langka. Sejauh yang aku tahu, kamu sepertinya tidak memiliki hewan peliharaan ajaib, kata si Aoyu dengan suara yang dalam. Gao Yuhu tertawa, aku menemukannya secara tidak sengaja kemarin. Rasanya cukup bagus. Ia memiliki potensi besar untuk Warcraft, jadi aku memenangkannya. Kemarin, tidak sengaja, si Aoyu menggelengkan bibirnya. Keberuntunganmu benar-benar tidak baik. Kamu berlatih di aula pos sepanjang hari, dan ada badak Jasper yang membobol aula posmu. Hah, Gao Yuhu mendengus dingin. Badak Jasper itu dikirim oleh Kaisar Hua Daoquan ketika dia mengajarinya teknik rahasia. Dia ingin menemukan World of Warcraft kelas atas, tetapi tidak pernah ditemukan. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kaisar Turo. Tidak ada level tinggi di dekatnya. Warcraft, badak giok ini dengan darah Raja Ternak telah ditangkap. Setara dengan efektivitas tempur badak Jasper level menengah, yang paling menakutkan adalah potensinya. Sikat, si Aoyu mengeluarkan pisau Roh Kudus. Satu orang melawan manusia dan binatang buas bergabung. Begitu Gao Yuhu mengangkat kakinya, dia terbang ke bawah di punggung badak Jasper, dan mengeluarkan senjatanya, pedang terbang senjata suci, seperti seorang ksatria, berteriak, bunuh. Ada senyum tak terduga di sudut Raja Hua Daoquan yang duduk dengan tenang.